Bentar lagi kita mulai ngobrol dialog dengan mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berhasil. Sekali lagi karena berhasil berpuasa sunnah Senin dan Kamis dari kelas 9 ya, kelas agama Islam di kampus ITS, kuliah bersama saya Khairul Mahfud. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Mbak Talita. Ini satu-satunya perempuan di kelas 9 yang berhasil berpuasa terbanyak ya. Jadi terbanyak yang kita pilih ini adalah mahasiswa yang kuliah agama, mengamalkan ajaran agama, diantaranya adalah puasa sunnah. Terbanyak Mbak Talita ini dengan capaian puasanya yaitu sebanyak 20 kali. Nah, kepada Mbak Talita, saya sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Talita. Ya, waalaikumsalam Pak. Terima kasih atas sambutannya. Selamat sekali lagi Mbak Talita. Yang kedua, Mas Muhammad Izharfidin. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ini sertifikat penghargaan yang saya bikin bersama tim. Alhamdulillah, bisa dilihat ini penghargaan spesial pada Mas Muhammad Izharfidin yang puasanya sampai 24 hari ya, selama 1 semester, artinya Senin Kamis seperti itu. Luar biasa ya, luar biasa. Kemudian Mbak Talita ini 20 hari, nah ini juga selama 1 semester. Dari perempuan terbanyak Mbak Talita, kalau yang laki-laki Mas Izharfidin Irni. Nah, subhanallah ya, ini kita akan ngobrol dengan Mas Izhar dan Mbak Talita. Dari Mbak Talita dulu, yang perempuan satu-satunya yang terbanyak ya. Gimana ini yang bisa diceritakan dulu Mbak Talita? Kesan-kesan puasa sunnah Senin dan Kamis yang dijalani ini, rasanya gimana ini? Monggo. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas apresiasinya kepada saya dan teman saya, mungkin Izharfidin. Kesan-kesan selama melakukan puasa sunnah itu selain tugas ya kita iringin juga sama niat Pak. Jadi selama prosesnya itu kita nggak merasa terbebani atau merasa berat. Karena juga apalagi di masa pandemi seperti saat ini tuh kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita, dan menurut saya juga puasa itu bisa membantu kita juga untuk menyehatkan tubuh atau yang seperti itu Pak. Tapi selain kita itu juga nggak boleh meniatkan juga, terlalu meniatkan kayak dia tuh harus sampai membebanin juga, nggak, jangan sampai seperti itu. Asal yang di seperti melakukan puasa tapi terbebani, jangan sampai seperti itu.
intinya untuk biar nggak terbebanin itu niatin aja di dalam diri. Dan selain itu juga faktor utama keberhasilan suatu usaha itu ya ada faktor dukungan dari internal maupun dari luar, Pak. Jadi faktor internal itu ya dari dalam diri saya sendiri. Kalau yang faktor dari luar itu ya seperti support dari keluarga. Di sini support keluarga itu menurut saya berperan penting banget karena saya itu tipikal yang nggak bisa bangun terlalu pagi seperti jam 3 subuh gitu, Pak. Saya soalnya sering begadang sampai jam 12 atau jam 1 ngerjain tugas. Jadi suka nggak kebangun. Nah, di sini saya tuh selalu minta sama orang tua kayak dibangunin. Terus ibu saya sama papa saya itu ikut berpuasa sama saya di hari Senin Kamis. Jadi saya itu terbantu sekali karena kalau nggak ada dukungan dari itu juga saya nggak tahu bakal sukses atau nggak jalanin puasa ini, karena di masa kuliah ini, kuliah online itu juga selain tugas itu banyak juga kita mau belajar, kayak harus membagi waktu, Pak. Tapi intinya tugas-tugas yang dikasih itu jangan dimasukkan dalam kategori beban gitu, Pak. Jadi menurut saya itu tantangan untuk kita sendiri itu, Pak. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya dikasih tugas itu diniatin sama ikhtiar aja biar insya Allah berhasil. Jadi menurut saya gitu sih, Pak. Karena itu juga kepotong gara-gara halangan dan faktor lain juga waktu itu. Dan intinya kesan-kesan saya itu kalau untuk teman-teman juga kalau misal mau menjalankan puasa Senin Kamis itu, apalagi di masa pandemi itu, niatin aja, soalnya juga kita melakukan social distancing, jadi nggak sebisa mungkin menghindarin kontak langsung dan jangan keluar rumah. Jadi puasa itu lebih mudah, jadi nggak terlalu memakai kegiatan fisik sehari-hari. Jadi menurut saya ini kalau puasa di pandemi seperti ini mudah menurut saya, Pak, karena saya nggak kemana-mana, saya di rumah doang ngerjain tugas sama belajar online gini, Pak. Jadi teman-teman juga mungkin bisa misal ingin melakukan puasa Senin Kamis tapi bingung gimana ya, menurut saya ya gitu, Pak, diminta sama orang tuanya juga biar disupport. Luar biasa. Jadi orang tua Mbak Talita ini sangat mendukung untuk mengamalkan puasa sunnah Senin dan Kamis ya. Luar biasa. Nah, kita tanya Mas Ezhar, gimana ini Mas Ezhar? Pidin. Nah, selamat sekali lagi juga puasa terbanyak yang dari laki-laki di kelas ini ya. Ini Mas Ezhar. Gimana perasaannya selama ini terbanyak ya tahu-tahunya itu? Gimana Mas? Ya Pak, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih Pak atas sertifikatnya dan penghargaannya. Kalau untuk saya, pengalaman saya selama melaksanakan puasa sunnah, mungkin di masa pandemi ini adalah rekor saya yang terbaik, karena walaupun saya melaksanakannya hampir setiap saat, tetapi saat saya masih kuliah offline, mungkin ada beberapa cobaan sehingga saya tidak bisa puasa berturut-turut. Jadi ini rekor terbaik ya, rekor berturut-turut terbanyak artinya ya, bisa menggunakan masa pandemi ini dengan puasa sunnah Senin dan Kamis, tambah sukses gitu nggih puasanya. Betul Pak. Masya Allah, jadi ini hikmah dibalik pandemi corona, bisa puasa terbanyak termasuk pemecah rekor di kelas Mas Ezhar
ya di kelas 9 kuliah agama Islam bersama Pak Khairul gitu nggih. Betul, Pak. Orang tua sudah tahu belum nih ya, ngomong-ngomong? Sudah, Pak. Jadi sejak di hari Alhamdulillah. pertama saya Iya, sudah ya. memberitahu untuk dibangunkan. Masya Allah. Jadi ada komunikasi ya antara Mas Ezhar ya, dengan orang tua ya. Iya, Pak. Betul. Mantap. Jadi ini termasuk kunci sukses, sobat-sobat mahasiswa yang mau berpuasa Senin dan Kamis itu memang bisa mencontoh Mbak Talita tadi sama Mas Ezhar Fidin ya, yang perempuan Mbak Talita tadi bisa, Mas Ezhar apalagi ya, dengan apa ini kendala pandemi corona yang tidak bisa mobile kemana-mana, yang biasanya kuliah harus ke kampus, ini dari rumah justru dimanfaatkan bisa berpuasanya maksimal. Masya Allah, ya Alhamdulillah. Ini termasuk apa ya, bencana, hikmah dibalik bencana seperti itu ya. Baik, terus juga waktu sahur gitu apa juga bersama orang tua atau sendirian Mas Ezhar ini? Terkadang orang tua saya ikut, Pak. Terkadang juga tidak. Nah ini tadi informasinya sekarang dari Jakarta kemudian pindah ke Medan ya Mas Ezhar ini, karena orang tuanya bekerja di Medan. Itu ada kendala cuaca juga atau enggak ini di sana? Tidak sih, Pak. Menurut saya sama aja. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah ini sekali lagi menjadi inspirasi buat semuanya yang... Permisi, Pak. Saya boleh memberi pesan, Pak? Ya, kemudian pesan buat yang lain ya. Gimana ini nanti teman-teman kuliah Anda yang belum maksimal atau yang belum puasa sama sekali, juga pesan buat siapa saja yang menyaksikan video ini bahwa puasa sunnah itu mudah, terutama di masa pandemi corona ini, seperti itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk pesan ya, saya juga orangnya tipe yang suka makan ya. Tetapi saya dapat mencapai puasa seperti ini karena dengan niat. Kalau menurut saya, semua itu kita lakukan aja. Kita nggak usah lihat dulu hasilnya. Kalau kita laksanakan tanpa kita berpikir, bahkan saya pernah 2 kali tidak terbangun sahur, namun saya berhasil sampai akhir membuka puasa, tidak membatalkan puasanya. Luar biasa ini. Jadi sempat ya, puasa sunnahnya itu tidak ikut sahur ya, tapi tetap lanjut sampai maghrib. Masya Allah. Kelaparan Kemudian, dong, bener-bener kelaparan dong. Iya Pak, tapi pasti kalau dalam persepsi saya nggak mungkin kenapa-napa lah, cuman lapar aja itu. Oke. Nah kalau Mbak Talita ini gimana ininya? Puasanya juga pernah nggak sahur juga? Tetap nekat gitu? Waktu itu alhamdulillah pernah Pak sekali. Waktu itu saya tuh awalnya saya kira saya tuh nggak puasa dulu hari ini karena waktu itu
pelajarannya itu benar-benar banyak Pak, tapi saya kelupaan sahur Pak. Jadi tapi saya lanjut, terus saya sambil mengerjakan laporan praktikum, tugas laporan praktikum, dan itu makan waktunya sampai sore dan nggak kerasa Pak, ternyata udah buka puasa, jadi alhamdulillah langsung lanjut kayak seperti kata Izhar tadi, kalau jangan dirasain gitu Pak, yang penting hasil, jangan mau mikirin hasilnya dulu, asal niatin dulu aja, biar let it flow gitu Pak, jadi jangan diberatkan gitu Pak. Luar biasa. Nah, tips-tipsnya kuliah sambil puasa sunnah apa kira-kira dari Mbak Thalita ini? Kalau masalah tips itu sebenarnya dari tiap individu itu beda-beda Pak menurut saya, tapi kalau secara garis besar, secara umumnya itu kalau mau puasa itu ya misal orang rumah juga nggak kebangun, pasang alarm lewat HP, jadi keinget untuk buka puasa, atau misal memang nggak bisa bangun pagi juga walaupun alarm, jadi sahurnya itu pas malam sebelum tidur, jadi besoknya tinggal langsung lanjut aja. Kalau menurut saya sih gitu Pak, Mas tips-tips. Ezhar, buat inspirasi kita-kita dan yang lain, jadi tetap semangat puasa di masa-masa kuliah di era pandemi corona ini gimana? Inspirasi kalau menurut saya, tipsnya supaya terus, karena kan tadi apalagi yang suka ngemil nih, tadi kan Mas Isa termasuk suka ngemil tapi berhasil gitu loh. Nah ini kan gimana kayak gitu? kalau untuk tips, saya berdasarkan pengalaman saya, mungkin kita punya keluhan ya selama puasa, kita terkadang pusing. Ya. Nah, untuk cara mengatasinya itu, 1 hari sebelum puasa, kita usahakan minum air putih sebanyak mungkin menjelang sore harinya. Oh. Sehingga besoknya kita tidak terlalu lemas dan pusing. Kemudian untuk malam hari, usahakan makannya jangan terlalu malam. Makannya di waktu maghrib menjelang isya. Sehingga kita pagi akan lapar, kemudian sahurnya enak, nggak ada halangan. Ya. Bagus. Jadi 2 tips dari Mas Ezhar juga ini mantap, bisa dicoba bagi Anda yang memang suka ngemil, suka makan ya. Jadi diatur pola laparnya sehingga benar-benar selera makan dan selera sahurnya mantap. Sehari sebelumnya minum yang banyak. Ya, sebelum sholat isya makan dulu. Nah, biar kemudian menjelang sahur perut lapar kembali dan bisa bersahur untuk puasanya. Nah, yang terakhir Mbak Thalita dan Mas Ezhar, di pertemuan singkat ini ya, tips yang lain, apa kira-kira langkah berikutnya setelah puasa di semester ini untuk Mbak Thalita dan Mas Ezhar? Ini apa kira-kira yang mau dilakukan? Puasanya juga akan dicoba lagi kah? Mas Ezhar dulu. Baik Pak, kalau saya, karena ini adalah satu langkah yang lebih maju ya, tentu saja saya akan berusaha mempertahankannya dan terus mengembangkannya, karena kembali lagi kita puasa dengan niat karena Allah Ta'ala, bukan untuk melaksanakan tugas atau apapun. Serta dalam melaksanakannya itu
tentu saja kita bukan cuma menahan lapar dan haus, kita juga harus menahan nafsu. Jadi buka sosial media itu selama puasa dikurangin. Mungkin kita distraksi diri kita aja, nonton seperti ya acara-acara TV yang berkaitan dengan Islam atau mengerjakan tugas. Itu sangat membantu menurut saya, Pak, untuk meneruskan puasa saya. Luar biasa. Kalau Mbak Thalita, gimana? Untuk saya sendiri, Pak, sebenarnya nggak jauh beda dari Izhar, tapi tips lain menurut saya itu selama untuk kedepannya, misalnya kita mau terus, kita tuh karena kita tuh tugas tuh sebenarnya cuman acuan aja, tapi niat dalam hati kita itu tetap untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berpuasa karena memang mau mendapat amal dari Allah, dan jangan lupa juga diniatin aja, Pak. Terus untuk niatnya itu memang kadang berat, apalagi nggak setiap orang itu terbiasa untuk puasa di hari selain Ramadan, karena yang lain itu kadang nggak puasa, kita juga kayak tergoda untuk nggak puasa juga. Tapi jangan, diniatin aja seperti kata Izhar tadi. Dan untuk kedepannya menurut saya apalagi di masa seperti ini tuh kita manfaatin aja semaksimal mungkin, Pak, karena ini tuh masa-masa, walaupun di masa susah untuk kita, di masa yang banyak banget musibah, tapi kita tuh bisa melakukan itu, Pak. Jadi diniatin aja, karena kita juga biar waktu itu terasa nggak terlalu lama. Untuk pas berpuasanya kita ya iringin, misal baca Quran atau nonton kajian atau ikut-ikut webinar Islam gitu, Pak. Dan ngerjain tugas juga salah satunya. Dan itu waktu itu kayak berputar aja, Pak, nggak kerasa untuk pas puasanya. Jadi menurut saya itu membantu sekali untuk sukses puasa Senin Kamis. Apalagi biasanya kalau di rumah aja itu kayak terasa lama banget waktunya, tapi kalau misal kita nerapin itu, insya Allah bisa, menurut saya. Itu sih, Pak, dari saya. Mantap sekali ya, tips-tips dari Mas Izhar dan Mbak Thalita ini di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi seperti ini, ya, menggunakan waktu kuliahnya di rumah dengan maksimal, ya, sambil berpuasa itu luar biasa. Jadi rencana-rencananya tetap akan dilanjutkan, ya, mumpung ini masih di rumah, ya, kuliah juga fokus puasa sunnah, ini insya Allah akan luar biasa, dan itulah yang diharapkan kita semuanya adalah diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih sharing dan curhatnya dari Mbak Thalita, kemudian Mas Izhar. Untuk kelas Pak Khairul ini juga nanti menginspirasi kelas-kelas Pak Khairul berikutnya, bahwa di era pandemi corona ini bisa dimanfaatkan kuliah dengan maksimal, yaitu sambil beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berpuasa Senin dan Kamis. Dan nanti meskipun pandemi corona sudah nggak ada pun, ya, kita juga tetap berusaha, ya. Apakah bisa? Tentu dengan berharap terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah yang impossible menjadi possible. Dan puasa itu ada manfaat untuk kesehatan kita, lahir dan batin, atau mental dan spiritual, kemudian fisik dan non-fisik. Sekali lagi Pak Khairul mengucapkan terima kasih pada Mbak Thalita dan Mas Muhammad Izhar Fiddin sebagai salah satu di antara sekian mahasiswa yang berhasil diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala paling tidak selama kuliah agama 1 semester, memecahkan rekor, ya, di masing-masing jumlahnya yang ditentukan Pak Khairul,
Mas Izhar sampai 24 kali, kemudian Mbak Talita 20 kali. Itu belum hari ini dihitung ya. Kalau Pak Khairul ini ya menghitungnya, tapi menurut Pak Khairul ini sudah capaian yang luar biasa. Jadi hanya dalam waktu 16 meeting alias 16 minggu, nah itu terpotong dengan UTS dan UAS, jadi kira-kira 14 meeting berhasil puasa di 13 minggu, ini sejumlah 20 untuk Mbak Talita dan Mas Muhammad Izhar itu sampai 24. Sekali lagi semoga puasanya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, salam keluarga untuk semuanya. Terima kasih. Semuanya sampai jumpa. Sampai jumpa.